Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di cerita sebelum tidur. Hari ini aku akan menceritakan novel yang berjudul Rumah untuk Ali yang ditulis oleh Len Liu. Cerita diawali dengan prolog dari Sabtu tanggal 14 Januari 2018. Gadis kecil itu berdiri diam. Matanya mulai berkaca-kaca, sementara kepalanya masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi di hadapannya saat ini. Namun, satu hal yang dia sadari sekarang, bundanya tergeletak tak jauh dari tempatnya berdiri. Cairan berwarna merah pekat mulai mengalir dari beberapa sisi tubuh bundanya. Gadis berusia 10 tahun itu menatap lekat-lekat tangannya yang berlumur darah. Sepenuh hati dia berharap jika apa yang dia pikirkan tidak terjadi. Bukankah mereka baru saja pulang dari liburan di pantai? Bukankah mereka baru bersenang-senang? Lalu, kenapa sekarang Bunda? Bunda! Bunda! Bangun Bunda, bangun! Seketika, suara teriakan nyaring yang semakin mendekat membuat lamunan Ali teralihkan. Pandangannya nanar menatap 4 anak laki-laki yang kini berlari dan mengerumuni bundanya. Setelah itu, matanya menatap sang ayah yang menangis terseduh-seduh. Ali mematung, tak bicara, tak berkedip, tak bergerak. Hanya air mata yang keluar begitu saja tanpa diperintahkan. Sadipta, salah satu 4 anak laki-laki itu mengangkat kepala dan menatapnya dengan sorot kebencian yang tak terbantahkan. Bunda celaka gara-gara kamu, teriak Sadipta emosi. Pembunuh, Ali pembunuh. Air mata Ali seketika menetes. Dia tidak terisak, tapi detak jantungnya berdegup hebat. Dia tak membayangkan jika kejadian beberapa menit lalu akan membawa pengaruh terhadap dirinya pada masa depan. Lagi-lagi, bayang kenangan beberapa menit sebelumnya saat dia secara sembrono berlari menyeberang jalan yang penuh dengan kendaraan melaju kencang. Gara-gara itu pula dia tidak melihat mobil yang tengah melaju ke arahnya. Tubuhnya mematung, syok, dan akhirnya bundanya mendorong Ali ke arah depan. Alhasil, bundanya terpelanting karena benturan yang lumayan hebat. Kepala bundanya terantuk trotoar di bahu jalan, sementara beberapa tubuhnya lebam dan lecet. Sepertinya beberapa rusuk di dadanya patah lantaran kecelakaan yang tak terelakkan tersebut. Tangisan yang ingin dia tahan tersebut akhirnya meledak juga, ditumpahkan begitu saja tanpa lagi dia bisa bendung. Ali baru sadar apa yang telah terjadi dan kenyataan itu menghancurkan hatinya karena dia tak mampu mengubah keadaan tersebut. Aku tak sengaja membunuh Bunda, kata Ali. Sejak saat itu, di usianya yang baru 10 tahun, untuk pertama kalinya dia mendapat sebutan yang akan melekat pada dirinya seumur hidup. Seorang pembunuh. 5 tahun kemudian, Ali terduduk diam di pinggir ranjangnya. Remaja 16 tahun itu sudah mengenakan seragam sekolahnya dengan rapi. Namun, alih-alih berdandan atau menyiapkan keperluan sekolah, cewek itu justru hanya terdiam. Seperti biasa, Ali mengawali harinya dengan sebuah lamunan, juga dengan kebisingan dalam kepalanya. Kamarnya yang bernuansa putih dan biru muda itu sebetulnya cukup tenang dan damai. Cahaya matahari yang mulai masuk melalui jendela yang terbuka
serta kicauan burung yang juga terdengar, membuat ketenangan semakin terasa. Namun, tidak dengan isi kepalanya. Ada banyak hal yang berkecamuk di sana, entah itu apa dan bagaimana. Semuanya terus membuatnya merasa bising. Secara fisik, dia melamun, tapi dengan kepala yang penuh. Cukup lama Ali terdiam di tempatnya, mengkhawatirkan sesuatu. Selalu seperti itu. Semakin lama, rasanya untuk menjalani hari-harinya pun sudah tidak bersemangat lagi. Sebab biasanya banyak kekhawatiran yang akan terjadi. Sekarang dia hanya ingin pergi ke tempat yang jauh tanpa bisa tergapai oleh siapapun untuk mencari tenang, juga melepas semua kegelisahannya. "Non, sarapan dulu," panggilan seseorang dari luar kamar. Diiringi ketukan pada pintu, membuat Ali tersentak. Lamunannya buyar. "Non, sarapan dulu, ayo." Seseorang di luar sana mengulang panggilannya sambil tetap mengetuk pintu. Itu suara Bi Imah, asisten rumah tangga di rumah ini. Ali melihat ke arah pintu, berpikir sejenak, lalu menyahut, "Iya." Suara ketukan pun berhenti. Ali menarik napas lebih dulu, lalu membuangnya. Ada rasa yang tak bisa dia jelaskan. Setelah mencoba meyakinkan diri, dia beranjak dari duduknya, bersiap untuk turun dan sarapan. Dulu, Ali pernah sangat menyukai ruang makan di rumah ini, rumah keluarga Joraksa. Suasana pagi selalu meriah karena tingkah laku keempat kakak laki-lakinya, serta ayah dan bunda yang tak henti-henti menengani keributan di antara mereka berlima. Namun, sejak 5 tahun lalu, ruang makan ini menjelma menjadi tempat penyiksaan baru bagi Ellie. Setidaknya, bagi hatinya. Sebelum Ellie mencapai tangga, suara riuh di ruang makan masih terdengar olehnya. Sepertinya ayah dan keempat kakaknya sedang sarapan bersama. Namun, begitu dia melangkah turun, suara-suara itu mendadak senyap. Seperti ada yang baru menekan tombol senyap. Seketika Ali merasa sedikit canggung. Tangannya meremas pinggiran rok seragamnya. Saat matanya dan mata Abimanyu ayahnya tak sengaja bertemu. Tatapan mereka saling bertemu. Ali menelan ludah saat melihat Abimanyu melemparkan tatapan dingin, lalu memalingkan pandangannya ke arah lain. Setelah itu, sang ayah tiba-tiba berdiri dan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, meninggalkan meja makan. Samuel dan Nata, kedua kakak Ali yang juga ada di meja makan, sontak melihat kepergian ayah mereka. Nata ingin menahan, tapi Samuel menggeleng. Alhasil, Nata membiarkan Abimanyu dan kembali melanjutkan makannya. Pandangan itu membuat Ali hanya mampu diam. Dia tahu Abimanyu pergi karena tak nyaman akan kehadirannya. Pandangan sendunya lantas tertuju pada punggung yang semakin menjauh itu. Dulu, Abimanyu lah yang paling semangat saat mengajaknya sarapan. Ayahnya juga terkadang menyuapinya, namun sekarang laki-laki itu justru menjadi orang pertama yang akan pergi dari meja makan jika melihat dirinya. Abimanyu tak ingin masuk satu meja lagi dengan Ali. Saat Ali ingin melangkah lagi, matanya tak sengaja tertuju pada Saripta, kakak sulungnya yang memberikan tatapan sinis. Cewek itu semakin merasa canggung hingga menunduk dalam, karena merasa keadaan semakin memburuk, dan itu karena dirinya. Ali pun berniat ke dapur untuk mengambil piring, lalu mengambil sarapan di meja dan kembali ke dapur untuk makan di sana, seperti biasanya. Namun, sesampainya di dapur, yang Ali dapati pertama kali justru punggung Rendra yang sedang mencuci piring.
Napasnya mendadak sesak saat melihat kakak keduanya itu menoleh sekilas ke arahnya sebelum kembali melanjutkan kegiatan mencuci piring. Semula, Ali berencana untuk diam-diam mengambil piring dan tak ingin bersinggungan dengan kakaknya itu. Namun, gerakan tangannya terhenti saat mendengar Rendra tiba-tiba bersuara. "Lo emang perusak suasana," ucap Rendra yang masih membelakangi Ali. "Lo seharusnya gak usah turun, kehadiran lo cuma jadi perusak suasana hati orang." Rendra lalu berbalik menatap Ali dengan pandangan tak suka. Raut wajah yang biasanya ramah itu kini terlihat begitu dingin. "Pagi-pagi lihat muka lo, mereka langsung gak mood semuanya." Dia memang suka bicara seenaknya, dan Ali lah satu-satunya di rumah ini yang selalu mendapat perkataan tak enak darinya. "Mereka ogah lihat pembunuh." Satu kalimat itu berhasil membuat Ali langsung merasakan sesak di dadanya. Kak!" Mata Ali langsung berkaca-kaca. "Apa? Mau ngelak? Ingat Li, kalau bukan karena lo, Bunda pasti masih ada sampai detik ini." Setelah mengatakan itu, Rendra lalu melangkah pergi, meninggalkan Ali yang hanya mampu terdiam. Cewek itu tak berani mengeluarkan suaranya lagi. Pembunuh. Satu kata itu terus-menerus dilontarkan untuknya dari Abimanyu, juga keempat saudaranya. Kepergian Bunda adalah karena kesalahannya. Setelah 5 tahun berlalu, mereka belum berdamai dengan duka yang lalu. Ayah dan saudara-saudara terpenjara di dalam kebencian, dan dialah yang menanggung segala tuduhan yang dilimpahkan padanya seorang diri. Walau nafsu makannya sudah hilang, tapi Ali tahu dia harus tetap makan atau dia akan sakit. Karenanya, walau masih merasa sesak akan perkataan Rendra, dia tetap memaksakan diri kembali ke meja makan. Perasaan tak nyaman kembali datang saat melihat keberadaan Sadita, Samuel juga Nata yang masih menyelesaikan kegiatan makannya. Namun, Ali mencoba menguatkan diri. Tangannya terulur untuk mengambil lauk di meja. Gerakannya lagi-lagi terhenti saat Samuel memutar bola matanya malas tanpa sedikit pun melihat Ali. Cowok itu berdecak kesal lalu beranjak dari kursi dan melangkah pergi dari meja makan. Sadipta melakukan hal yang sama. Suasana hatinya pagi ini memburuk setelah melihat Ali, orang yang begitu dia benci di rumah ini. Cowok itu memundurkan kursinya dengan sedikit tenaga, mencipta suara yang membelah hening, dan langsung pergi meninggalkan meja makan untuk menyusul Samuel. Ali menatap keduanya dengan sendu. Dia memang sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Namun, di setiap harinya, Ali juga mempertanyakan mengapa mereka harus sebegitu menolak hadirnya. Padahal jika bisa memilih, dia tak mau kehilangan Bunda. Sebab Bundalah dunianya. Bahkan, kehidupan yang dia jalani juga atas segala usaha, dialah yang mengandung juga merawatnya dengan penuh kasih. Sungguh dia memang sudah terbiasa, tapi tetap tidak bisa menerima dengan ikhlas segala perlakuan ayah juga keempat saudaranya beberapa tahun belakangan ini. Ali menunduk matanya mulai berkaca-kaca sambil memandangi piring yang ada di tangannya dengan perih. Sungguh dia ingin sekali merasakan kehangatan itu lagi. Dia merindukan momen sarapan bersama dengan canda tawa di pagi hari bersama ayah juga keempat saudaranya. Serta dialah yang setiap pagi selalu memberi hangat dan menyemangatinya untuk memulai hari baru. Saat sadar kalau sudah melamun cukup lama, Ali segera mengambil beberapa lauk yang tersaji di meja makan.
Dia tak mau bertemu pandang dengan Nata, takut kalau kakak keempatnya itu juga akan pergi karena tak nyaman. Setelah itu, dia pun pergi menuju ke dapur untuk sarapan di sana. Nata sendiri memilih bersikap tak acuh. Dia hanya diam, tetap melanjutkan makanannya tanpa sedikit pun berniat melihat ke arah adik perempuannya itu. Di antara para saudaranya, hanya Nata yang benar-benar tidak menganggap keberadaan Ali. Dibanding mengeluarkan kata-kata kasar atau main tangan, dia lebih memilih mengabaikan Ali, sekalipun cewek itu ada di sampingnya. Setelah melihat kepergian Ali ke arah dapur, Nata mengembuskan napas kasar dan menghentikan aktivitasnya. Sepagi ini dia kehilangan suasana hatinya. Sambil membereskan bekas makanannya, cowok itu melihat sajian sarapan hari ini, lalu melihat kursi yang mengelilingi meja itu satu persatu. Matanya berhenti pada dua kursi yang selalu kosong, kursi Bunda Gianla juga kursi Ali. Meski tak pernah lagi ditempati oleh dua orang itu, entah mengapa Nata maupun yang lain sama sekali tidak berniat menyingkirkan atau sekedar memindahkan kursi itu dari sana. Mungkin karena dia sadar jauh di lubuk hatinya, Nata pun merindu saat semua kursi di meja terisi dengan lengkap, dengan hangat yang juga terasa lebih mendekat.